Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Yazid dari kelas 10 TCKT 2. Di sini kita akan membahas mengenai networking models, lanjutan dari Mikrotik MTCNA. Nah, pembahasan yang kita akan bahas di kali ini adalah yang pertama, konsep networking models, yang kedua, TCP/IP models, yang ketiga, TCP/IP model application layer, yang keempat, model transport layer, yang kelima, IP model network layer, yang keenam IP model data link layer dan physical layer. Lalu ada ensclope dan desclope serta OSI model. Nah, kita lanjut ke konsep networking models. Nah, jadi jika kita membahas networking ini adalah sebuah atau sesuatu jaringan yang identik pada jaringan komputer, dan akan saya bacakan mengenai konsep tersebut. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya atau sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukan aturan yang mendefinisi bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Terus, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Lalu untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal hanya ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya teman-teman. Yang pertama itu ada Before Open Networking Model exist, yang terdiri dari each vendor create their own networking model on 1974 IBM Create System Arsitektur Network atau disebut juga SNA. Lalu ada other vendor also create their own networking models. Dan untuk after Open Networking Model exist mempunyai each vendor use same networking model then can communicate each other, atau semua disebut dengan all vendor use same networking model which is TCP or IP. Jadi semua vendor dapat menggunakan networking model seperti TCP atau IP. Nah, di sini ada tiga gambar awal yang sudah saya buat. Seperti contoh ya teman-teman, vendor 1 menggunakan TCP atau IP, terus IBM menggunakan TCP atau IP, vendor 2 menggunakan TCP atau IP. Jadi, semisal jika IBM sudah menggunakan TCP atau IP, lalu vendor 1 dan 2 juga harus sama, tidak boleh berbeda, tidak boleh memakai OSI model atau yang lainnya. Nah, sekarang kita lanjut mengenai TCP/IP model. TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Nah, dengan ini, dengan komputer yang berbeda jaringan, maka akan bisa berkomunikasi dengan TCP atau IP model ini. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi dua bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layers, namun penerapan dalam real networks TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. Yang diantaranya jika 4 adalah application, transport, internet, dan network access. Lalu jika yang 5 adalah application, transport, network, data link, dan physical. Nah, untuk TCP/IP model application layer, teman-teman bisa membuka web jamcorner.wordpress.com dan akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa membacanya lebih banyak lagi karena di sini akan memberitahu tentang bagaimana itu application layer-nya. Nah, lalu kita lanjut ke TCP/IP transport layer, yaitu fungsi dari transport layer adalah untuk menyajikan atau memberikan service ke application layer atau disebut juga dengan transfer data. Dan yang kedua, untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP, itu adalah error recovery mechanism. Dan di sini ada rangkaiannya ya teman-teman, kita bisa baca. Protokol TCP dan
dan UDP. Ini teman-teman bisa gunakan. TCP is more reliable. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. UDP is more faster. UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Nah, di sini ada TCP error recovery, ya teman-teman, ada gambarnya, saya jelaskan. Cara kerjanya yaitu ketika klien meminta request kepada suatu web server, ini maka akan merespon yaitu mengeluarkan HTTP header, lalu ditransport layer ini, maka dia akan ditambahkan ke TCP header ya teman-teman. Kemudian ditransfer ke perangkat jaringan, tapi bisa saja respon dari web ini hilang atau error, dan jika itu terjadi, maka klien harus mengulanginya dari awal. Itu teman-teman. Nah, lanjut ke materi selanjutnya yaitu TCP atau IP Network Layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing, subrouting, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Pertama, addressing. Jadi, kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Dan dua, routing, salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Lalu selanjutnya ada rangkaian dari materi sebelumnya teman-teman, yaitu IP atau Internet Protocol terdapat dalam network layer 3 atau OSI. Digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Terdapat dua jenis IP address. Yang pertama IPv4 pengamatan 32 bit. IPv4 terdiri dari 4 blok, setiap blok ada 8 bit. Jumlah MAC host 4,294,967,796. Yang kedua ada IPv6 pengalamatan 128 bit. IPv6 ini terbagi menjadi 8 blok, setiap blok ada 16 byte teman-teman. Ini sudah saya tuliskan di sini sudah tertera. Contohnya ini komuter 1, misalnya di sini 192.168.1.1, dan komuter 2 juga harus menyesuaikan kecuali angka terakhir ini, karena angka terakhir adalah suatu perwakilan dari nama komuter tersebut. Ini ada networking routing work just like postal service. TCP atau IP data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya terdeteksi error tanpa recovery. Address yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Contohnya ini ya teman-teman, jadi harus bersambung antara biji satu dan biji lainnya. Lalu ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Name of TCP atau IP atau message. Application layer ke data, transport layer ke data ditambah TCP header ke segmen. Network layer ke data plus TCP header plus IP packet. Data link layer ke data plus TCP header plus IP plus DL header dan DT tailor lalu ke frame. Ini ya teman-teman. Nah, lalu ada materi terakhir yaitu OSI model. Saya bacakan konsepnya. Untuk saat ini, model yang digunakan hanya TCP IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing.
Karena setiap vendor memiliki networking yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antara vendor satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau bisa disebut juga dengan spesifikasi minimum oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interaction, atau bisa juga disebut dengan OSI 7 Layer Model. Selanjutnya terdapat 7 lapisan layers pada model OSI. 1 application layer, 2 presentation layer, 3 session layer, 4 transport layer, 5 networking layer, 6 data link layer, 7 physical layer. Dan untuk lower layer yaitu berkaitan dengan user, interface, data formatting, dan communication session 1-4. Untuk upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu ngalir dari 5-7. Ini teman-teman, itu tulisannya. Nah, jadi itu dia materi mengenai mikrotik MTCNA ketiga yang sudah saya bahas. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.